Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 16 Oktober 2024. Saudara, inilah Kepri hari ini bersama saya Desi Hanapiah. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menggelar gerakan pangan murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang terbuka untuk umum. Gerakan pangan murah tersebut diramaikan oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri, Sekretaris Daerah Kepri, serta sejumlah pejabat penting lainnya. Bazar ini merupakan dukungan pemerintah terhadap upaya stabilisasi pangan. Selain itu, berbagai pelaku usaha di bidang pangan, bulog, usaha mikro kecil dan menengah UMKM, serta sejumlah usaha lainnya turut serta dalam bazar ini, yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, SPHP, sayur segar, telur, tepung, gula, minyak goreng, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih terjangkau. Selain gerakan pangan murah, tersedia juga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang di lokasi bazar. Layanan ini meliputi pengecekan tekanan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat di samping pemenuhan kebutuhan pangan, Wakil Gubernur Kepri, Haji Marlin Agustina, menyampaikan bahwa bazar ini merupakan penanganan untuk menstabilkan inflasi pangan saat ini. Oleh karena itu, harapannya program ini dapat terus berjalan agar kesejahteraan pangan berdampak positif khususnya di Kota Tanjung Pinang. Pangan. Jadi hari ini alhamdulillah sangat luar biasa, kita lihat pasar murahnya, antusias masyarakat untuk datang ke sini membeli beberapa sembako ya di sini, yang kebetulan hari ini namanya berasnya agak murah ya Pak ya. Jadi beras ini murah, yang tadinya mungkin sekian, jadi hari ini khusus hari ini aja ya Pak ya, kita diberikan diskon yang sangat luar biasa. Dan ini sangat membantu khususnya kepada keluarga, lebih khusus kepada ibu-ibu ya, karena ibu-ibu itulah yang memberikan, yang mengetahui dampak dari kenaikan harga. Makanya kebanyakan yang hadir di sini banyaknya ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan program ini terus berjalan ya, agar kesejahteraan pangan, dan ini salah satunya ini penekanan penanganan inflasi sebenarnya ya. Jadi dengan ada pasar murah ini mudah-mudahan bisa menekan inflasi secara perlahan. Jadi saya berharap ini akan jalan terus. Jadi setidak-tidaknya memberikan dampak yang positif lah kepada masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan dengan adanya gerakan pangan murah ini, harapannya agar masyarakat dapat menikmati harga murah dan terjangkau, serta mengendalikan inflasi dalam menstabilkan harga. Ini merupakan suatu program pemerintah yang berkolaborasi dengan semua pihak untuk menyediakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat juga bisa menikmati harga yang murah dan terjangkau, serta mengendalikan inflasi agar tidak melambung ataupun kita bisa menstabilkan harga-harga di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Gerakan pasar murah adalah bentuk dari program pemerintah yang berkolaborasi dengan semua pihak untuk menyediakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Gerakan pangan murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkala untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, tim liputan TVRI melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kegiatan ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September mengalami penurunan sebesar 11,5% dibandingkan ekspor bulan Agustus. Turunnya nilai ekspor Kepri itu disebabkan oleh turunnya nilai ekspor dari sektor non-migas sebesar 14,28% dibandingkan ekspor pada bulan Agustus 2024.
Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September 2024 sebesar 1,51 miliar dolar Amerika, turun sebesar 11,5% jika dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada bulan Agustus yang senilai 1,69 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Margareta Ari Anggorowati, mengatakan turunnya nilai ekspor pada September 2024 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor dari sektor non-migas yang sebesar 1 miliar 252 juta dolar Amerika atau turun 14,28% dari nilai ekspor pada Agustus 2024 yang sebesar 1 miliar 462 juta dolar Amerika. Kendati ekspor non-migas mengalami penurunan yang cukup dalam, namun aktivitas ekspor dari sektor migas masih menunjukkan perkembangan positif. Margareta Ari Anggorowati menjelaskan nilai ekspor sektor migas pada bulan September 2024 tercatat mencapai 258,66 juta dolar Amerika atau naik 8,83% dibanding pada bulan Agustus 2024 dengan nilai ekspor migas sebesar 237,68 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan negara Singapura masih menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor mencapai 4 miliar 455 juta dolar Amerika dengan peranan mencapai sebesar 31,52% dari total nilai ekspor Provinsi Kepri pada periode Januari hingga September 2024. Iya. Jadi ekspor non-migas masih penurunan sebesar 14,28 ya, 14,28% atau 1,25 miliar US dollar. Oke. Itu apa aja tuh, Bu? Sektor-sektor apa aja, Bu? Di sini untuk yang non-migas itu lebih ke non-migas itu mesin atau peralatan listrik, kapal laut, benda dari besi atau baja, dan pesawat mekanik atau mesin-mesin, dan minyak dan lemak hewan nabati. Oke. Dampaknya ya kita harus semakin waspada ya dengan kemarin mungkin situasi yang sebelumnya, bagaimana harus memperkuat daya beli masyarakat, mungkin mencermati juga distribusinya, sehingga kita juga supaya ekspor kita bisa lebih menguat dan impornya juga mungkin bisa diatur supaya tetap ada, tetapi tetap stabil di sini, tapi juga tidak terlalu besar untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Wilayah blank spot atau sulit terjangkau oleh sulit komunikasi menjadi lokasi rawan kecurangan pilkada. Menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Lingga di setiap pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah. Beberapa wilayah yang masuk blank spot dan rawan pelanggaran serta kecurangan pilkada. Di antaranya Desa Pekajang, Berhala, dan Desa Mentuda. Selain blank spot, wilayah ini juga sangat sulit dijangkau menggunakan transportasi laut. Ketua Bawaslu Lingga Vidya Asrina mengatakan Bawaslu sudah memetakan area blank spot yang menjadi atensi Bawaslu di Pilkada 2024 ini. Kabupaten Lingga sendiri kalau rawan, kami memetakan kerawanan berdasarkan pertama geografis, kemudian jumlah penduduk, dan juga sarana komunikasi dan dan telekomunikasi begitu. Jadi untuk wilayah-wilayah seperti Singket juga menjadi kerawanan dalam hal kompleksitas jumlah penduduk. Kemudian untuk geografis misalnya berada di Lingga ya, misalnya seperti Pekajang, kemudian Singket Selatan juga ada Berhala, kemudian Mentude di Lingga juga, dan mungkin beberapa titik ada yang blank spot sehingga kita menyulitkan untuk mendapatkan informasi segera. Pelaksanaan pencoblosan Pilkada tahun 2024 di akhir bulan November menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pilkada, di mana akhir bulan di setiap tahunnya merupakan musim angin utara rawan cuaca ekstrim. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. How
Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini
sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Kepri hari ini. Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Asep Saprudin, memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Zebra Sligi 2024 dengan tema mendukung suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya Kamsel Tip Charlantas yang aman dan nyaman, bertempat di lapangan Bayangkara Polda Kepri. Dalam sambutannya, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Asep Saprudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas kecelakaan, serta meningkatkan disiplin pengendara di wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 264 personil dikerahkan terdiri dari personil Polda Kepri dan jajaran Polres, termasuk Polresta Barelang, Polresta Tanjung Pinang, Polres Karimun, Polres Bintan, Polres Lingkah, Polres Natuna, dan Polres Anambas. Fokus operasi ini adalah menindak pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, kendaraan yang digunakan dalam pelanggaran, serta lokasi-lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan. Dalam operasi Zebra Sligi tahun 2023 yang lalu, di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau mencatat 23.723 pelanggaran lalu lintas yang tertangkap melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLSTATIS dengan penilangan sebanyak 1.132 kasus. Selain itu tercatat 58 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang, luka berat 19 orang dan luka ringan 51 orang, serta kerugian material mencapai 72.800.000. Operasi Zebra Sligi 2024 akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024. Target operasi ini adalah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lokasi rawan pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum akan dilaksanakan melalui ETLSTATIS dan mobil serta teguran pada 7 sasaran pelanggaran, yaitu penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Operasi tahun ini akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis namun tetap didukung oleh penegakan hukum melalui ETL. Baik statis maupun mobile, selain itu sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media seperti pemasangan spanduk, baliho, serta kampanye di media cetak elektronik dan media sosial dengan cara diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas dapat meningkatkan dan membantu mengurangi potensi kecelakaan serta pelanggaran. Bersama tadi arahannya
bagaimana kita membuat budaya tertib lalu lintas ini bagi siapapun yang menggunakan jalan raya sebagai sarananya. Ya. Pengemudi roda 2, pengemudi roda 4, roda 10, roda 3, ya, pesepeda, nah itu semua harus ikuti aturan yang ada. Pejalan kaki pun demikian. Jadi semuanya harus tertib, ikutin aturan yang ada. Dalam kesempatan ini, melalui operasi Zebra ini tentunya kita lakukan upaya-upaya untuk preventif, yang melakukan edukasi terhadap masyarakat, baik yang terorganisir maupun masyarakat umum. Kemudian kita juga melakukan penjagaan, pengaturan secara preventif. Selain itu kita juga melakukan penegakan hukum yang represif. Bagi yang melanggar, tindak. Ya, bagi yang melanggar aturan lalu lintas, ditindak. Baik secara ITLE, ya, Electronic Traffic Law Enforcement, maupun secara konvensional. Seluruh ponsel yang terlibat diharapkan memahami target dan sasaran operasi Zebra Sligi 2024 ini, serta melaksanakannya dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah deteksi dini terhadap lokasi rawan kecelakaan dan pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas, melaksanakan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, dan menindak secara simpatik pelanggaran yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pihak keluarga korban perampokan wanita lansia mengapresiasi pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan yang telah menjadi DPO kepolisian selama 2 bulan. Kejadian pencurian dengan kekerasan yang menimpa M, seorang lansia berusia 71 tahun, memberikan trauma tersendiri bagi keluarga korban. Setelah peristiwa perampokan yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024 lalu itu, pihak keluarga langsung memasang beberapa alat keamanan di rumahnya, seperti memasang pintu, tralis, dan CCTV. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Jaya, suami korban M, mengapresiasi pihak kepolisian Satreskrim Polresta Tanjung Pinang yang telah menangkap pelaku perampokan sadis yang menimpa istrinya itu. Jaya mengaku lega setelah mendapat informasi jika polisi telah menangkap pelakunya. Pria berusia 73 tahun itu pun mengaku ikhlas dan meminta kepada kepolisian agar dapat menghukum pelaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Itu sebagai anu aja lah, sebagai apa manusia anu, kita juga mempunyai anak, punya apa ya, kita anu aja lah. Ya tidak minta seberat-beratnya, minta sesuai hukum yang berlaku aja. Perbuatannya, tidak, perbuatannya jangan terlalu di apa lah, jadi istilahnya apa ya? Kalau biasanya kalau orang anu ini kan kadang-kadang suka disiksa atau di apa ya. Itu saya harapkan ya dihukum aja sesuai dengan perbuatannya supaya efek jerah ada gitu ya. Siapa? Dan pada masyarakat anulah apa ya, berhati-hati itu aja. Lebih berhati-hati ya Pak ya. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil meringkus RS pelaku perampok di kawasan Jalan Karet, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kota Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2024. Saat menjalankan aksinya, pelaku tega memukuli wajah korban hingga babak belur karena ingin merebut secara paksa perhiasan yang dipakai lansia perempuan berusia 71 tahun tersebut. Setelah memukuli korban, pelaku berhasil menggondol perhiasan emas dan handphone dengan taksiran kerugian materi senilai 20 juta rupiah. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan aksi perampokan karena kecanduan judi online dan untuk membiayai pernikahannya. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pihak keluarga korban perampokan wanita lansia mengapresiasi pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan yang telah menjadi DPO kepolisian selama 2 bulan.
Proyek Sodetan merupakan proyek strategis daerah dari 10 proyek pembangunan yang ada di Kepulauan Anambas. Untuk itu, PUPR Kepulauan Anambas berharap proyek Sodetan dikerjakan dan rampung tepat waktu guna mengantisipasi terjadinya banjir yang setiap tahunnya terjadi, serta guna mengantisipasi terjadinya korban jiwa seperti tahun-tahun sebelumnya. Beginilah penjelasan Kepala Dinas PUPR Kepulauan Anambas Syarif Ahmad terkait proyek Sodetan, bahwa hingga saat ini pihak kontraktor tidak memiliki etikat baik dalam upaya menyelesaikan pekerjaan proyek Sodetan. Padahal uang muka sebesar 30% yaitu 3 miliar dari pagu anggaran sebesar 10 miliar sudah diambil pihak kontraktor. Jika tidak dikerjakan, pihak kontraktor terancam terkena denda dan blacklist serta pengembalian uang muka sebesar 30% kepada pemerintah Kepulauan Anambas. Dari mulai bulan Mei, Juni itu tidak ada mobilisasi. Dari konsultan pengawas memberikan rekomendasi kepada dinas untuk menerbitkan surat peringatan pertama. Kenapa tidak ada mobilisasi? Pada saat itu setelah diberikan surat peringatan, dari rekanan itu menyampaikan bahwa masih ada kendala di Tongkang dan Takbut, sehingga proses mobilisasi belum bisa dilaksanakan. Masuk ke bulan Agustus belum juga ada mobilisasi. Kita terbitkan lagi surat peringatan kedua. Kemudian masuk ke surat peringatan ketiga. Sampai bulan September tidak ada juga mobilisasi. Jadi kita masuk ke proses kontrak yang namanya show cause meeting. Tahapan show cause meeting itu udah masuk ke kontrak kritis. Di kontrak kritis itu pekerjaan sudah minus progresnya di 10% dari target yang harus dicapai. Ternyata di SCM1 tidak bisa juga dia merealisasikan pekerjaannya. Kita masuk ke tahapan manajemen kontrak SCM2. Jadi di bulan Oktober ini sudah masuk di SCM kedua. SCM keduanya itu waktu trialnya 14 hari dan habis di tanggal 15 ini. Jadi besok sudah masuk ke SCM ketiga. Kalau tidak bisa juga, nanti dari pejabat pembuat komitmen dia akan mengambil keputusan apakah masih tetap memberikan kesempatan dengan konsekuensi pengenaan denda berjalan 1/1000 dari nilai kontraknya setiap hari denda keterlambatannya itu berjalan, atau memutuskan kontrak. Kalau logikanya waktu yang tersisa itu tinggal 75 hari lagi sampai dengan akhir kontrak itu di 31 Desember. Jadi kalau sampai 31 Desember berdasarkan perhitungan teknis itu tidak akan sampai ke progres 100%. Dipastikan pekerjaannya kalau memang tetap dilaksanakan itu akan ada penambahan waktu dengan pengenaan denda tadi. Seperti yang pernah juga kita lakukan di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Memang itu diatur di dalam manajemen kontrak. Ya, jadi kalau berdasarkan tahapan pelaksanaan dari surat peringatan 1, 2, 3, SCM1, SCM2, dari rekanan tetap menyampaikan mereka akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi kan nggak cukup dengan lisan, kami butuh bukti. Maka tahapannya terus berjalan, proses terus berjalan dalam manajemen kontrak yang sudah diatur, kita ikuti tahapan dan prosedurnya, sampai nantinya kita sampai ke pengambilan keputusan, mau lanjut atau diputuskan kontrak. Kalau itikat baik pada saat ditandatangininya kontrak harusnya ada itikat baik, tapi kalau di lapangan ternyata buktinya tidak ada kan menjadi anomali ya, tanda tanya jadinya buat saya sendiri. Sudah hampir 6 bulan sejak perintah pekerjaan dikeluarkan hingga kini proyek Sodetan tidak kunjung dikerjakan. Belum diketahui apa penyebab kendala tidak dikerjakannya proyek yang menjadi proyek strategis daerah tersebut. Hingga saat ini pihak kontraktor yaitu CP Tapak Anak Bintan belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya atas proyek yang saat ini ia menangkan. Masyarakat Kota Tarempa dan sekitarnya sering terdampak banjir dari aliran Sungai Sugi berharap proyek Sodetan yang diyakini bisa meminimalisir debit air pada saat curah hujan tinggi segera dikerjakan dan rampung tepat waktu. Sehingga tidak ada lagi banjir dan korban jiwa di Kota Tarempa, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Mohon maaf pemirsa, informasi tadi adalah terkait proyek Sodetan tidak dikerjakan kontraktor. Saudara, usai jeda kami kembali lagi menghadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia.
bersatu bangsa. Terima kasih saudara Anda masih tetap bersama kami di Kepri hari ini. Musim cuaca di Kabupaten Lingga yang tidak menentu, di mana cuaca ekstrim yang sulit diprediksi di musim pancaroba. Babin Kamtibnas Polres Lingga rutin menghimbau nelayan agar waspada cuaca ekstrim di laut. Letak geografis Kabupaten Lingga yang merupakan daerah kepulauan di mana lebih banyak perairan daripada daratan, membuat cuaca di Lingga lebih cenderung tidak memiliki musim tahunan, sehingga cuaca ekstrim sulit untuk diprediksi. Waspada akan adanya cuaca ekstrim di laut, Babin Kamtibnas Desa Tanjung Harapan Polsek Dabok Singkap, Bribka Doni Firmansyah, rutin kunjungi para nelayan yang sedang tidak melaut untuk waspada saat cuaca ekstrim dan untuk tidak melaut saat badai tiba. Babin selalu menghimbau kepada nelayan agar mengantisipasi cuaca ekstrim, kadang-kadang angin kuat apa segala macam. Jadi kami himbau kepada nelayan supaya kalau cuaca buruk agar tidak ke laut. Kalau cuaca buruk di tengah laut, agar para nelayan mencari tempat berteduh. Kebutuhan hidup yang memaksa para nelayan tetap melaut meski kondisi cuaca tidak sangat baik-baik saja. Nelayan Desa Tanjung Harapan Bang Yos, jika terjadi badai di tengah laut, dirinya bersama nelayan lain akan berlindung di pulau terdekat sampai cuaca membaik. Masih stabil ya. Dia cuaca itu kadang-kadang badai itu datang tidak macam Tenggara yang rutin dari pagi sampai sore. Kalau dia ini tergantung air pasang, nanti begitu airnya sudah normal dia cuacanya redup lagi. Jadi tidak ini Pak, tidak berkepanjangan cuaca buruk ya. Kadang-kadang juga masih tetap juga dipaksakan karena kebutuhan kan mau tak mau harus turun juga Pak kalau. Sungai Pinang ada yang ke saya, ke Sungai Pinang, daerah-daerah depan-depan laut ini lah, daerah Banton. Kenapa jauh Pak melautnya? Karena untuk di pinggir sudah kurang Pak penghasilannya. Sudah bukan dulu lagi, mungkin sudah karena perubahan alam atau apa kan. Maka kebanyakan pergi itu sudah menghitung jarak Pak. Jarak yang akan mereka tempuh, biasanya kalau bang cuaca udah mau turun itu mereka cepat kabur balik. Balik atau jadi tempat berlindung yang terdekat. Rutin menghimbau nelayan oleh para anggota Babin Kamtibnas merupakan instruksi langsung Kapolres Lingga AKBP Apri Fajar Hermanto sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan laut yang dapat merugikan para nelayan. Dari Lingga, Paino melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat pekerjaan proyek pembangunan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dana alokasi khusus di Desa Tiangau Arung Hijau, Kecamatan Siantan Selatan, rusak jalan perkampungan penduduk dan Bupati, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Anambas dan masyarakat meminta pihak kontraktor memperbaiki. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tiangau Abdul Haris mengatakan bahwa jalan perkampungan penduduk rusak akibat alat berat yang melintas di jalan perkampungan penduduk di Arung Hijau, Desa Tiangau. Dirinya berharap agar jalan rusak tersebut diperbaiki agar penduduk bisa nyaman dan aman ketika melintasi di jalan yang dijadikan jalan utama bagi masyarakat. Setelah membuat jalan ini kan, cuma sementara dalam proses membuat jalan ini kan ada jalan lain yang rusak. Kita harapan kita jalan rusak itu diselesaikan juga, dibaikkan kembali, sehingga yang ini dapat jalan, tapi yang sebelah sana rusak, sama aja tutup lubang irinya kan. Nah, jadi dengan harapan kita supaya yang jalan barunya siap sebagaimana mestinya, jalan yang rusak juga diperbaiki. Itulah harapan. Jadi masyarakat. Sejauh ini udah ada upaya perbaikan Pak sejauh ini? Ini kan baru mulai, jadi barangkali masih ada alat-alat yang mau diangkatkan, jadi belum baik juga. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Anambas, Syarif Ahmad mengatakan bahwa informasi rusaknya jalan yang dikeluhkan masyarakat telah disampaikan kepada pihak kontraktor.
Pihak kontraktor siap untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat alat berat proyek. Syarif Ahmad juga mengajak masyarakat untuk mendukung suksesnya pekerjaan pembangunan jalan di Desa Tiangau Arung Hijau. Hal tersebut dilakukan agar wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas semakin baik dan maju di sektor pembangunan infrastruktur. Jadi ya benar ada pekerjaan pembangunan jalan itu paket dari dana alokasi khusus yang kita dapatkan untuk pembangunan jalan di Desa Tiangau Arung Hijau. Jadi paket itu nilainya 8,1 miliar. Jadi kita mulai berkontrak itu dari mulai bulan Agustus sampai dengan nanti di akhir Desember selesai kontraknya. Setiap kali kita melakukan pekerjaan pasti akan ada dampaknya. Dampak dari pembangunan itu seperti yang tadi dipertanyakan itu, alat berat yang melalui akses jalan yang sebelumnya sudah existing di situ tentu akan terdampak. Adalah dampaknya. Kemudian untuk yang skalanya kecil, untuk penambalan ataupun menutup lubang-lubang yang terjadi gara-gara aktivitas alat berat di sana, kita sudah komunikasikan ke kanan dan itu akan dilakukan. Hanya saja untuk pemeliharaan ataupun peningkatan jalan yang kemudian dilihat di lapangan perlu perbaikan, apabila nilainya cukup signifikan tentu harus melalui proses penganggaran. Perusahaan juga nggak mungkin lah dia melakukan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya, maka harus melalui proses penganggaran. Jadi memang harus diperbaiki, jalannya juga yang ada di situ kan sudah lama, jadi pada saat dilalui oleh alat berat yang ke situ, ya itu dampaknya. Tentu akan kita lakukan perbaikan. Untuk hal-hal yang masih bisa dilakukan pada saat pelaksanaan sambil mereka kerja, tolong dibantu masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Proyek pembangunan jalan di Desa Tiangau Arung Hijau tersebut juga dikunjungi secara langsung oleh Bupati Kepulauan Anambas. Di sana Bupati beserta rombongan berdialog dengan pihak kontraktor. Bupati Kepulauan Anambas Haji Abdul Haris berharap agar pekerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Tiangau Arung Hijau siap tepat waktu dan bisa membantu masyarakat jika ada keluhan yang diakibatkan oleh pekerja tersebut. Hasil pantauan di lapangan terlihat sejumlah jalan rusak akibat alat berat dan aktivitas proyek pembangunan jalan, seperti di ruas jalan penduduk dan sepanjang jalan sekolah SMP atau atap yang ada di Desa Tiangau Arung Hijau. Pihak kontraktor diminta intens dalam menyikapi keluhan masyarakat guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Anambas, Ramadan, TVRI melaporkan. Saudara, informasi terkait hujan deras membuat Batam banjir akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana Presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau.
Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Kepri hari ini. Sejumlah wilayah di kota Batam terendam oleh banjir akibat hujan deras yang melanda sejak pagi. Dari beberapa video yang beredar, sejumlah wilayah mulai dari Panbil, Simpang Kepri Mall, Bengkong, Botania, Batam Center, Jodoh, hingga Tanjung Umat terendam oleh banjir. Banjir juga tidak hanya merendam jalan-jalan kota Batam, ada yang merendam beberapa permukiman warga, sementara BMKG Hang Nadiem Batam memprediksi bahwa cuaca buruk ini akan terjadi sepanjang hari. Hujan berpotensi lebat disertai angin kencang dan petir. Pada hari ini adanya belokan angin Sherlyn di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum kondisi cuaca esok hari di wilayah Kepulauan Riau diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas hingga sedang pada pagi dan siang hari. Waspada potensi gelombang laut kategori gelombang sedang di wilayah perairan Anambas dan Natuna. Batam kembali diguyur hujan sejak pagi Rabu, sejumlah daerah kembali tergenang banjir. Salah satu yang menjadi langganan banjir yaitu lokasi Tembesi Tower. Kawasan tersebut seringkali dilanda banjir ketika hujan turun di Batam. Pastinya dengan adanya hujan ini warga menjadi was-was. Sejauh ini belum ada solusi untuk banjir di Tembesi Tower. Ini dikarenakan adanya proyek pembangunan di belakang rumah mereka. Kondisi banjir mulai mereda, sebelumnya warga telah dievakuasi menuju masjid, sementara beberapa lainnya terpaksa mengungsi ke rumah keluarga dan saudara. Akibat banjir, total kerugian diperkirakan mencapai 80 juta. Warga lainnya juga beragam. Warga hanya berharap agar pemerintah memperhatikan warga yang terdampak banjir. Dalam pembangunan kawasan industri yang tepat di belakang permukiman warga, pihak pengembang disebutkan membuat drainase yang memiliki tinggi sama dengan tanah bangunan warga. Hal ini menyebabkan air dari permukiman terhambat menuju drainase utama. Joko juga mengatakan bahwa kampung mereka merupakan kondisi yang telah dialami sejak awal tahun lalu. Penyebabnya ya karena ada proyek sebelah itu, proyek PT Bu. Ya tanggapannya mau dibikinkan paret, tapi ternyata sampai sekarang ini yang ke-35 kalinya. Sudah kita mulai dari lurah, kecamatan, mulai dari Pemko Batam, dengan pihak Bina Marga sudah kita layangkan surat, ya kan, sudah kita klarifikasi sama dia, tapi responnya pemerintah itu belum ada sampai sekarang. Mencatat bahwa banjir kali ini adalah yang ke-35 sejak awal tahun, tapi kali ini paling parah, tingginya saja sudah sampai 1,2 meter. Warga pasrah karena beberapa peralatan elektronik rusak terendam air. Warga menggunakan rakit kayu dan ban yang telah disiagakan sebelumnya. Yang menjelaskan keberadaan rakit oleh warga merupakan salah satu bentuk protes kepada pemerintah kota Batam yang dinilai kurang menanggapi keluhan banjir di permukiman. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, Natuna sebagai pulau dengan populasi penduduk lebih dari 80.000 jiwa juga dikenal sebagai rumah bagi primata langka kekah. Secara morfologi, kekah termasuk hewan lucu dengan bola mata bulat yang dihiasi lingkaran berwarna putih. Bulu rambut primata ini tegak berdiri dengan dominasi warna abu-abu, putih, dan coklat. Kekah dikenal sebagai hewan pemalu dan jinak.
dan dianggap punya nilai prestisius, sehingga hewan ini diburu untuk diperdagangkan secara ilegal. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah Organisasi Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam International Union for Conservation of Nature dengan status vulnerable atau rentan. Ahdiani yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Desa Mekarjaya, Bunguran Barat, menaruh perhatian terhadap kekah. Dia mendirikan komunitas Mantau Kekah pada 2021 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan wisata minat khususnya kategori primate watching. Hingga pada 2020, Ahdiani kedatangan tamu dari Inggris dan belajar mengenai kekah. Ketika itu dia menyadari bahwa cara pandangnya terhadap kekah selama ini salah. Sebagai satwa langka, kekah bukan hanya sebagai identitas untuk Natuna, tetapi juga menjadi identitas global. Ahdiani mengungkapkan harga seekor kekah yang dijual secara ilegal bisa mencapai Rp500.000 dan biasanya diperdagangkan ke luar Natuna. Pada November 2022, pihaknya menemukan data dari hasil investigasi peneliti asal Jerman bahwa kekah sering muncul di pasar gelap hewan langka. Peneliti asal Amsterdam Marjan Lamartine dalam publikasi tahun 2003 memperkirakan populasi kekah sekitar kurang dari 10.000 ekor di seluruh wilayah Bunguran Besar. Beberapa upaya terus dilakukan untuk konservasi kekah Natuna, seperti peningkatan kesadaran tahunan masyarakat akan status konservasi dan nilai penting kekah, maupun konservasi habitat existing atau terpelihara. Dari Natuna, Ricky Nirovski melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita di Kepri hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja dan petugas, saya Desi Anapia mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TPRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.